Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Yadi Eti. Baik sobat-sobat semua, kali ini kita akan membahas tentang ini kenapa air saya coklat ya. Baru berapa hari dikuras kok coklat lagi. Ada sering banyak pertanyaan seperti itu. Oke, kita jawab saja ya. Simak video. Baik sobat-sobatku semua, kalau sobat perhatikan ini di belakang saya akuariumnya pening, kinclong, tidak coklat-coklat. Tapi apakah saya pernah mengalami air yang coklat? Pernah ya. Kalau air yang coklat itu sob, biasanya sekarang membahas penyebabnya dulu ya. Kita bahas satu-satu, nanti kita solusinya. Wah. Ini terutama sobat-sobat pemula nih ya. Jadi bagaimana, ini sering bingung nih, kalau kok cepat sekali om punya saya akuariumnya airnya coklat gitu. Baru 3 hari dikuras, 4 hari dikuras, coklat lagi. Kayak pakan coklat juga ya. Oke sobat-sobat semua, penyebab coklat itu airnya kuning-kuning kecoklat-coklatan begitu ya. Itu penyebabnya adalah yang pertama yang sering terjadi adalah amoniak ya, amoniak yang tinggi, amoniak yang meningkat. Nah, itu akan cepat membuat air akuarium menjadi coklat. Apa itu om penyebabnya? Ya amoniak tadi yang meningkat. Ya karena misalnya populasi ikannya sob ya, populasi ikan terlalu banyak. Misalnya ikan yang harusnya seperti akuarium saya ini misalnya hanya isinya misalnya hanya 5 ekor ya, kita taruh sampai 10 ekor, berarti 2 kali lipat kan, maka tentu amoniaknya akan lebih banyak karena kotorannya itu akan banyak, kotoran ikan itu sendiri akan banyak. Nah itu yang menyebabkan timbul atau cepatnya naiknya amoniak sehingga membuat air kekuning-kuningan ya. Tuh yang pertama. Yang kedua, biasanya juga dari tanin ya. Tanin itu keluar dari dedaunan biasanya ya. Daun yang, nah misalnya daun yang sudah layu kemudian sudah kuning gitu ya, dia sudah kering lah gitu. Kalau bahasa di luar air itu sudah kering ya. Kalau di dalam airnya dia sudah mati ya, sudah mati. Nah itu juga nanti akan mengeluarkan zat tanin ya. Itu akan membuat, jadi kalau banyak tanaman itu biasanya di aquascape ya. Tapi juga walaupun di akuarium kalau kita banyak tanamannya ya, banyak daun-daun yang sudah mati, nah itu juga akan salah satu pemicunya akan membuat air menjadi kuning kecoklat-coklatan. Tuh ya. Dan yang ketiga juga biasanya dari kayu. Ini substratnya di akuarium ya, aksesoris di akuarium. Misalnya kita menaruh kayu ya. Kayu itu mengandung tanin ya, sehingga dia mengeluarkan zat kuning kecoklat-coklatan ya. Dia mengandung, ini kon berantem ya, ini dia bercanda. Dia tuh kompak lagi. Nanti om ikan dia berantem, enggak berantem dia bercanda itu ya. Dia tuh kompak lagi. Biasalah ya, iseng juga ya. Kita kalau kadang-kadang enggak bercanda gitu ya, kalau monoton terus gitu, hidup rata gitu ya, flat rata, bosan juga ya. Jadi ya kayak ini, sekali dia perlu bercanda. Sama seperti kita juga, saya juga sering bercanda ya. Makanya kalau channel saya itu banyak bercandanya. Oke ya. Baik sobat, jadi itu kayu yang kita masukkan selaku aksesoris di akuarium itu juga menyebabkan nanti keluar tanin. Tanin itu akan menyebabkan air menjadi kuning kecoklat-coklatan ya. Kemudian yang keempat itu biasanya dari substrat yang lain. Misal ada pasir, kita taruh pasir malang kah misalnya di lantainya ya. Nah itu juga bisa menimbulkan air menjadi kekuning-kuningan ya. Di air kuning coklat-coklatan ya. Nah solusinya sob, solusinya ya gampang. Sekarang yang dari pertama tadi, yang solusinya dari makanan. Oh iya juga ya,
Dari makanan juga ya sob ya. Tadi kan ya kepadan ikan ya. Oke, biarlah nggak tahu yang keberapa nih. Jadi kalau pakan, ada pakan tertentu yang membuat air juga menjadi kuning ya. Kemudian kelebihan pakan, nah itu juga akan menyebabkan air menjadi kuning kecoklat-coklatan ya. Karena dia nanti akhirnya menjadi kotoran yang mengandung juga amoniak kalau tidak segera diangkat atau tidak dimakan habis oleh ikan kesayangan kita. Nah, jadi solusinya sob, yang pertama, kalau kelebihan makan tadi ya, maka kita makannya harus peletnya misalnya harus cukup ya, bukan berlebihan. Artinya cukup kita memberikan pakan yang sesuai dengan ukuran takaran yang dimakan atau dosis yang dimakan oleh ikan kita itu ya. Jadi harus sesuai, seimbang lah ya. Jadi kita katakanlah kita taruh 10 pelet, 10 biji pelet ya, 10 butir pelet ya, dihabis 10 biji pelet lah untuk satu ikan misal ya. Kemudian juga yang tadi itu populasi ya, populasi banyak sehingga kotoran banyak, meningkatlah amoniak di dalam air akuarium kita. Nah, itu maka kurangi kepadatan populasinya, artinya sesuaikan dan standarkan bahwa misalnya 1 meter akuarium, berapa kita akan menaruh ikan di situ, nah gitu ya. Ini ikan yang rombongan ya, ikan yang berkelompok ya, bukan ikan yang sendiri-sendiri. Misal seperti ikan muskoki, diskus misalnya ya, atau komet. Nah, maka kita naruhnya harus sesuaikan dulu. Jangan kita taruh sampai 1 meter kita taruh 40-70 ekor misalnya. Dia juga mau bernapas juga susah. Gitu ya. Jadi sesuaikan populasi ikan di dalam akuarium, di dalam air akuarium kita. Kemudian yang ketiga, kalau perihal dari daunan itu, dedaunan, maka ya perhatikan kalau daunnya sudah mati, sudah tidak bagus lagi ya, akan mengotori akuarium, maka segera diserok aja, diangkat gitu ya solusinya ya. Gampang kan? Kemudian kalau kayu misalnya, sekarang kayu yang biasa kita gunakan untuk di dalam air akuarium sebagai hiasan aksesorisnya, bagaimana supaya kalau kita menggunakan kayu itu air tidak kuning kecoklat-coklatan, bagaimana? Ya direbus aja dulu ya, direbus aja dulu. Kalau kayunya besar om, ya kalau kayu besar ya pakai alat rebusan yang besar dong. Ya kalau yang besar boleh saja direndam, misalnya tidak cuma lah untuk kita rebus ya, direndam sajalah, direndam ya mungkin bagusnya semingguan lah, rendam semingguan. Setelah dia keluar tanin-taninnya semua, nah baru kita angkat, baru kita bersihkan lagi, cuci bersih lagi, tidak usah pakai sabun, baru kita masukkan ke dalam akuarium kita sebagai hiasan. Ini terutama yang kalau saya belum ada nih yang pakai kayu ya, tapi rencananya saya juga mau beli ya, atau mau cari kayu juga ya untuk hiasan akuarium saya. Baik, sekarang yang selanjutnya tentang substrat lain, yaitu pasir ya. Katakanlah pasir Malang misalnya, akan menyebabkan kekuningan, kecoklat-coklatan air akuarium kita. Maka kita cuci dulu ya, cuci jangan pakai sabun, bersihkan aja dulu semua pasir tadi. Baru setelah kita yakin bersih, baru kita masukkan ke dalam air akuarium kita. Dan untuk menjadi salah satu substrat di dalam air akuarium kita, lantainya akan dikenakan pasir Malang. Nah, itu membuat lebih terjamin agar tidak timbul air kecoklat-coklatan, kuning-kuning kecoklat-coklatan tadi. Oke? Nah, jadi itu ya penyebab dan solusinya sudah saya paparkan kepada sobat-sobat semua. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan, kalau semuanya itu misalnya saya tidak pakai daun-daunan, saya tidak pakai kayu misalnya, ya berarti salah satunya adalah amoniak. Makanya solusinya adalah harus dikuras. Memang harus dikuras ya. Misal nih udah coklat nih, wah coklat kita bahaya nanti amoniak ya, harus segera dikuras, press lagi ya. Cari penyebabnya apa, cari penyebabnya dulu, kuras ya. Oh ternyata ini. Nah, maka kita bagaimana cara mengatasinya sudah saya paparkan tadi. Baik sobat-sobat semua, demikian yang bisa saya share ya. Mantap lah ikan-ikan kita ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.